di YouTube, selamat datang di channel kami. Sebelum Anda menonton, silakan tekan tombol like dan juga subscribe, karena subscribe dari Anda akan sangat mendukung channel kami. Tip-tips sebelum kita membeli BMW 325i yang harus kita cek adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang paling kita harus cek itu adalah bodi. Bodi penting dalam hal pengecekan pertama kali ya. Kita harus lihat bodi itu nggak boleh, jangan kita cari yang masih mulus, yang masih ori catnya. Keseluruhan, bodi keseluruhan. Biasa dalam BMW 46 ini bodinya itu sudah mulai berumur, ini udah mulai berumur banyak yang ketas-ketas. Contohnya karet-karet sini. Nah, kita harus cek karet-karet di sini itu, pastikan ada yang masih bagus. Soalnya agak cukup susah juga. Beberapa kali saya mencek BMW 46 itu rata-rata karetnya itu sudah keropos semuanya. Di belakang. Nah, bumper belakang seperti kayak bagasi kayak gini tuh kita pastikan masih kelihatan lebih bagus ya. Biasanya kelengkapan itu kayak lampu kayak gini masih wajar lah gitu. Nah, yang paling rawan itu adalah ini detail bagian bagasi ini. Ini biasanya itu agak pecah, ini biasanya udah mulai gombel-gombel. Nah, yang kedua adalah bagian mesin. Kita pastikan mesin itu selalu kering. Nah, kita cek ya. Nah, bagian mesin kita pastikan mesin itu walaupun kotor tapi kita harus bisa sangat kering, jangan sampai basah gitu ya. Nah, mesin itu sangat rawan dalam hal pembelian, sebelum pembelian M46 ya, pembelian ini ya. Kayak ini nih, biasanya bagian-bagian dalam itu kita harus cari yang bagian-bagian rembes, itu oli-olinya kita harus cek sangat kering. Itu bagian radiator. Nah, di kode mesin M54 ini yang paling rawan adalah cooling systemnya, radiator. Nah, radiator ini sangat penting, biasanya ini banyak masalah ini. Awal pembelian saya ini radiator itu sempat pecah selangnya di sini, dan tabungnya juga pecah. Itu dikarenakan termostatnya mati, nggak tahu. Jadi termostat atas bawah mati, yang atas bagian sini mati juga, yang bawah juga mati. Jadi cooling sistemnya tidak begitu bagus, sehingga menyebabkan selangnya di sini pecah. Nah, biasa faktor umur itu ya, perintilan-perintilan kayak gini ya wajar lah ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kemudian bagian sektor kaki-kaki. Kalau kaki-kaki ini harus kelihatan lebih detail ya. Kita harus bisa merasakan pas ketika kita driving. Kalau drivingnya kita pas nyetir itu agak-agak goyang atau ada bunyi-bunyi, itu biasanya dikerusakan pada kaki-kaki. Nah, kita pastikan kaki-kaki itu berjalan dengan normal. Yang terakhir, yang ketiga adalah bagian interior. Nah, interior ini harusnya relatif sih, tapi interior itu juga sangat penting, karena susah untuk bagian interior itu susah gampang nyari itu udah cukup mahal gitu kan. Seperti dashboard itu kita harus pastikan yang masih bagus ya. Biasanya kisi-kisi AC ini udah pada gompel, saya ini kena kayak gini. Kemudian nah kayak gini, bagian laci-laci itu kita pastikan masih normal ya, masih ada loh, masih lengkap lah ini. Terus kemudian bagian list kaca kayak gini nih, karet kaca kayak gini harus kita pastikan juga masih bagus juga, karena ini mempengaruhi suara kekedapan kabin. Jadi kalau misalkan ini sudah pada gompel-gompel, itu biasanya agak bunyi-bunyi, suara angin itu masuk ke dalam. Pastikan interiornya. Bagian plafon juga ini harus bagus juga, jangan sampai biasanya kendor
Kalau plafon itu cukup susah juga ya. Saya kebanyakan ngecek itu plafon itu banyak yang kendor.